Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat ya. Bersyukur pada Tuhan Yesus karena kasih-Nya kita dapat beribadah di masa pandemi ini. Bersyukur juga karena kakak, Kak Jonas, dan Kak Joseph dapat melayani adik-adik di ibadah saat ini. Semoga ibadah yang kita lakukan saat ini dapat menjadi berkat buat kakak-kakak, buat adik-adik, dan semua yang menonton. Mari adik-adik, kita persiapkan Alkitab kita. Silakan adik-adik ambil Alkitabnya. Sudah? Mari adik-adik, kita mau saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita di ibadah saat ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Pujilah Sang Pencipta, pujilah hai segala ciptaannya. Mari adik-adik kita naikkan pujian dari Kitab Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari adik-adik, kita buka ibadah ini dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas setiap penyertaan dan kasih-Mu sehingga kami dapat beribadah saat ini. Terima kasih untuk teknologi yang Tuhan sudah boleh buat sehingga kami dapat melakukan ibadah via daring saat ini. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan saat ini, dan biarlah Tuhan ibadah ini dapat menjadi berkat buat kami semua. Ampunkan segala dosa dan salah kami ya Bapa. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bernyanyi satu buah lagu dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari adik-adik, sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan dan Juru Selamat kami, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Janganlah biarkan kami hanya menjadi pendengar saja ya Tuhan, tapi jadikanlah kami sebagai pelaku firman-Mu, dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti maksud Tuhan pada hari ini. Bimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu semua berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Ampunkan segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang ketiga ayat 1-17. Yosua 3 ayat 1-17. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian bacaan Alkitab. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Yosua sebagian besar menceritakan bagaimana Allah memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Yosua ini siapa? Yosua ini adalah abdi Musa sejak Yosua ini masih muda, dan Yosua ini adalah salah satu dari ke-12 pengintai yang pada waktu itu diperintahkan Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Lalu setelah kematian Musa, Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Nah, setelah kematian Musa, Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel
untuk segera menyeberang ke Sungai Yordan, karena Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Tetapi sebelum mereka menyeberang, ada beberapa perintah yang harus mereka lakukan. Yang pertama, kepada para pengatur pasukan, di mana mereka diperintahkan untuk berkeliling ke seluruh kemah orang Israel untuk memberitahukan kepada mereka agar mereka menyediakan bekal untuk mereka berjalan menuju Sungai Yordan. Lalu kepada para pengangkut tabut perjanjian, yaitu suku Lewi, mereka diperintahkan untuk berjalan di depan bangsa Israel, dan ketika mereka sampai di tepi Sungai Yordan, mereka harus tetap berdiri di sana sampai semua bangsa Israel ini menyeberang. Dan kepada bangsa Israel diperintahkan untuk menjaga jarak ketika mereka berjalan di belakang para pengangkut tabut perjanjian, itu kira-kira 2000 hasta atau 900 meter. Lalu kepada bangsa Israel, Tuhan juga menyuruh mereka untuk menguduskan diri mereka, karena pada hari itu Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Lalu setelah para pengangkut tabut perjanjian ini sampai ke tepi Sungai Yordan, lalu kaki mereka dicelupkan ke Sungai Yordan. Ketika itu meluaplah Sungai Yordan dan menjadi bendungan, dan air yang menuju ke laut itu terputus dan menjadi tanah kering. Lalu bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan di tanah yang kering itu, sedangkan para pengangkut tabut perjanjian Tuhan tetap berdiri di tepi Sungai Yordan sampai semua bangsa Israel ini menyeberang. Nah, adik-adik, ada dua alasan mengapa Allah menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan. Alasan yang pertama adalah karena Allah ingin memberitahu kepada bangsa Israel bahwa sama seperti Allah menyertai Musa, pemimpin mereka yang terdahulu, Allah pun akan menyertai Yosua. Ya, jadi alasan pertama adalah sama seperti Allah menyertai Musa, Allah pun akan menyertai Yosua. Lalu yang kedua, agar bangsa Israel ini menyadari dan memahami bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah mereka, yang akan menghalau segala bangsa yang ada di tanah Kanaan, yaitu ada orang Kanaan, ada orang Het, ada orang Hewi, ada orang Feris, ada orang Girgasi, ada orang Amori, dan ada orang Yebus. Jadi Allah akan menyertai bangsa Israel sehingga mereka dapat menduduki tanah Kanaan. Ya, melalui peristiwa ini Allah ingin kembali menyadarkan kepada bangsa Israel bahwa janji penyertaannya tidak akan pernah berakhir, dan Allah tidak pernah ingkar janji bahwa Allah akan menyertai mereka sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Jadi adik-adik, melalui pemahaman ini, dua pemahaman ini, ya, mengapa Allah memberikan kuasanya, mau menyadarkan kita saat ini untuk kita juga memahami bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang akan menyertai kita di sepanjang hidup kita saat ini. Di mana saat ini mungkin kita ada yang merasa takut, khawatir, di mana di masa pandemi ini kita tidak bisa sekolah dengan baik, kita tidak belajar dengan baik, sehingga kita takut dan khawatir akan masa depan kita, sehingga kita tidak bisa masuk ke sekolah yang kita inginkan, dan pada akhirnya khawatir kita akan mengecewakan banyak orang. Adik-adik, percayalah, Allah yang sama, Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, Allah yang begitu luar biasa kuasanya, adalah Allah yang sama yang akan menyertai kita kemarin, hari ini, dan seterusnya, akan membimbing kita, menyertai kita untuk meraih semua apa yang kita cita-citakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau hari ini ada yang merasa kekurangan, di mana di masa tidak pandemi pun sudah kekurangan, ditambah di masa seperti ini makin kurang. Ya,
cobaan terus datang dalam kehidupan kita. Adik-adik, Allah tidak pernah berjanji kepada kita bahwa jalan hidup kita akan mulus-mulus terus. Dan Allah tidak pernah berjanji kepada hidup kita bahwa tidak ada badai yang akan menyerang kita. Tetapi ketika kita berjalan di jalan yang berliku, di jalan yang penuh dengan bebatuan, atau kita berjalan di jalan yang penuh tantangan dan rintangan, di situ Allah berjanji, Allah akan menyertai setiap langkah hidup kita, sehingga kita mampu melewati jalan-jalan yang berliku, yang penuh tantangan dan cobaan. Dan Allah akan menyertai hidup kita, sehingga kita mampu melewati setiap badai dalam hidup kita. Jadi adik-adik, hari ini kita mau diingatkan bahwa Allah akan terus menyertai kita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah akan terus menyertai umatnya, dan kita pun sekarang adalah umat pilihannya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini kita pun mau belajar sama seperti bangsa Israel yang begitu taat kepada perintah Tuhan. Hari ini kita diajarkan dan diingatkan untuk juga kita taat dan setia kepada perintah Tuhan. Ya. Di samping kita mengimani bahwa Allah tidak pernah ingkar janji, Allah kita adalah yang hidup, Allah kita adalah Allah yang terus menyertai hidup kita, bagian kita selanjutnya adalah mengikuti setiap perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu, hari ini kakak mengajak adik-adik semua untuk terus membaca Alkitab, untuk terus saat teduh setiap hari, di mana di masa pandemi ini kita tidak harus terburu-buru untuk berangkat sekolah. Jadi pergunakanlah waktu ketika kita bangun tidur, buka Alkitab saat teduhlah setiap hari adik-adik. Di mana di situ kita akan diajar Tuhan apa yang harus kita lakukan hari lepas harinya di masa pandemi ini, atau nanti setelah masa pandemi ini berakhir. Kita tahu kita punya tujuan karena Tuhan telah memberitahu kepada kita dalam firman-Nya, yaitu di Alkitab. Oleh karena itu adik-adik, mari saat ini kita belajar yang pertama bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang akan menyertai hidup kita kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dan yang kedua adalah kita harus terus taat dan tekun dan setia mengikuti setiap perintah Tuhan agar kita, umat pilihannya, dapat menjadi berkat buat banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan hari lepas hari. Adik-adik, terus jaga kesehatan ya, ikuti semua protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan karena firman yang Tuhan sudah boleh tabur di dalam hati kami. Biarlah ini terus bertumbuh dan berbuah dalam segala hidup kami ya Bapa, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ampuni kami Tuhan apabila dalam pembacaan atau perenungan firman kami pada hari ini banyak salah dan dosa kami mohon ampun yang Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Allah sudah kita dengar. Biarlah firman Allah selalu menjadi pandu kita. Dan lakukanlah dengan setia dan tekun di hari-hari kita selanjutnya. Adik-adik, mari kita angkat pujian. Firman Allah sudah kau dengar. Sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan
kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan ibadah yang boleh kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan sudah boleh berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk adik-adik teruna kami ya Bapa, dalam mereka memasuki kurikulum yang baru di mana mereka masih belum bisa belajar secara tatap muka. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Walaupun mereka menghadapi situasi yang baru, biarlah kasih Tuhan terus menaungi mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Tuhan, jauhkanlah kiranya mereka dari segala yang jahat, dari pergaulan yang buruk, Tuhan. Tuhan mau tutup bungkus mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang terus menjaga diri mereka dari segala kejahatan. Mau juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini kami mengalami pandemi ini ya Bapak. Biarlah segala keputusan yang diambil oleh pemerintah kami terus untuk menyelesaikan masalah pandemi ini, biarlah itu semua boleh berasal dari hikmat-Mu ya Bapak, sehingga kami tidak salah langkah dalam menanggulangi pandemi ini ya Bapak. Tuhan berkati setiap dokter, Tuhan berkati setiap perawat yang boleh 24 jam menjaga pasien-pasien. Tuhan berkati mereka, Tuhan juga berkati keluarga yang ditinggalkan ya Bapak. Dan untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi ataupun mereka dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan berikan kesembuhan untuk mereka ya Bapak. Kami berdoa untuk gereja dan pelayanannya Tuhan di Gereja Zebaot dan terus di GPIB, di mana memasuki kepengurusan yang baru Tuhan. Tuhan kiranya siapapun yang terpilih dan sudah terpilih ini Tuhan, kami boleh melakukannya hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan biarlah kepengurusan tahun ini boleh lebih baik Tuhan daripada kepengurusan sebelumnya, dan kepengurusan kami ini juga yang baru boleh Tuhan terus jaga dan rawat, sehingga pelayanan kami boleh harum di mata-Mu ya Bapa. Tuhan berkati juga kakak layan kami Tuhan, terus di persekutuan teruna. Berkatilah kami dalam setiap pergumulan kami, dalam kami mencari pekerjaan, mencari juga studi kami yang bergumul dengan pasangan hidup, dan kami juga bergumul di keluarga ataupun yang sudah berkeluarga ya Tuhan. Tuhan kiranya terus menyertai kami, dan ajarilah kami Tuhan ketika kami mengajar. Jangan biarkan kami mengajar apa yang tidak kami kerjakan ya Bapa. Ajarlah kami untuk selalu mengajar apa yang sudah kami kerjakan ya Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau ada Allah yang setia, yang akan terus membimbing kami, menyertai kami, sehingga kami mampu Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami ya Bapa, ini doa yang jauh dari sempurna ini, kami mengalaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius 28 ayatnya yang ke-20 berkata,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, andalkan Tuhan terus. Tuhan Allah akan selalu menyertai kita di sepanjang hidup kita. Mari adik-adik, kita bernyanyi, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang boleh Tuhan izinkan terjadi saat ini. Biarlah Tuhan melalui ibadah kami ini, iman kami boleh terus bertumbuh sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Ampunkan segala dosa dan salah kami ya Bapa. Apabila dalam ibadah kami ini banyak sekali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.